Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 5 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu, yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu
dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu atau para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami, dan tetap hidup? Kau, dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadamu. Ulang. Maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian. Bacaan kedua dari Roma 13 ayat 1 sampai 14. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada tetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya.
karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah yang membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Bu. Judul firman Tuhan pagi hari ini 10 perintah Allah yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Pausang. Silakan, Pastor. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, mari ya, penuh dengan iman, hati yang tulus. Kerap kali orang-orang ya, dia mengharapkan Tuhan, tapi dia nggak menjaga hatinya, nggak tulus. Seperti orang yang datang dengan polos tapi nggak punya iman, sama saja nggak bisa, saudara. Ya nggak bisa. Kadang-kadang saya juga, nah ini pengalaman keluarga kami sendiri ya. Waktu saya kecil, kami saya tuh rajin doa, rajin ke gereja. Tapi saya ngamatin loh. Salahnya di mana ya? Ya nggak punya iman, saudara. Ya datang ke gereja, datang. Ya, mami datang ke gereja pagi rajin, waduh buletin gereja itu, karena buletin gereja itu ya di lemari itu ya bisa jejer, dirapiin, udah kalau jadi buku dah itu, berapa jilid lah itu buletin gerejanya itu, nggak pernah absen itu namanya buletin gereja.
Jadi kalau satu lemari khusus itu ya buletin gereja itu. Ya, sampai ngeliatnya itu kayak koleksi ya, disimpan semua. Tapi gilirannya ada masalah, dia berdoa cari Tuhan, saudara ya. Roh Kudus, tolong. Dulu suka gitu ya. Terus, ya tapi ya terus nggak selesai. Saya lihat ketika dia habis mencari Tuhan, ya, kemudian dia labrak itu semua musuh-musuhnya dilabrak. Nah, dulu begitu ya. Jadi ya utang sana, utang sini. Katanya percaya Tuhan, saudara. Tapi dia tidak membiarkan Tuhan menolong hidupnya dia. Lalu setelah saya mengerti, ya, dulu saya nggak ngerti ya. Saya pikir mami saya itu orang amat sangat beriman. Enggak, saya ngomong ya. Cuma diketawain sama dia. Terus saya bilang, Mimi, kalau beriman bukannya begini. Saya tunjukkan begitu ya. Tawa. Masih sama. 2014 sih pokoknya. Mami itu mulai berubah. Kalau saya ngomong tuh ya, dia dengerin. Dia baru ngerti ya. Setelah sudah 2014 itu, umur 60 lebih baru ngerti. Karena dia melihat saya melakukannya, saudara, dalam pergumulan hidup saya. Di dalam pergumulan hidup saya, dia ngelihat, dia bersama dengan kami terus. Ya. Mami saya itu, saya pergi tinggal di Bali, dia ikut, saya tinggal di Palembang, dia ikut, saya tinggal di Jakarta, dia ikut, saudara ya. Nah, jadi setelah 2014, saya dipulihkan ya, kembali melayani Tuhan. Mami itu baru kaget ya. Caranya saya setelah dipulihkan itu berbeda dengan cara waktu saya belum dipulihkan Tuhan. Cara saya menghadapi masalah. Dari situlah kemudian Mami berubah. Kalau saya bilang, Mi, salah nggak gitu loh, Mi. Doanya sih gimana? Coba bilang gini, iya. Waktu kami ada beberapa ini ya, iya ya. Terus dia sering cerita, ya mulai dia sering cerita pergumulan imannya. Dia mulai lepaskan itu ya, masalah warisan apa. Begitu dia lepaskan itu masalah warisan, tiba-tiba malah beres tuh, saudara. Artinya tuh begitu, Mi. Beres ya, Mi ya. Malah beres, iya ya. Baru ngerti dia, saudara ya. Setelah dia melepaskan dari keinginan-keinginan hatinya dia, malah beres semua, saudara, masalah-masalah. Dulu dia ngotot sampai mau bacok-bacokan sama adiknya sendiri ya. Saya bilang, Mimi, jangan, Mi. Jangan, saya sampai kasihan ya. Ya saya ngerti ya, karena Mami kan bukan keluarganya kaya, kalau adiknya kaya, dia sendiri hancur hidupnya kan. Jadi kalau masalah warisan ributnya minta ampun. Bilang, Mi, udah, Mi, tenang, Mi, tenang. Kita cukup makan, saya sampai bilang begitu ya. Begitu dianya mengalah, sebab saya tahu dia yang salah, saudara. Artinya dia nggak sabar, dia buru-buru demi anaknya. Jadi kan kasihan saya ngeliatnya, demi kami, anak-anaknya ini, dia tuh kayaknya kalah buru-buru gitu ya. Ini udah tenang nih, tenang. Ini nggak tenang nih, gimana nih? Tenang, serahkan sama Tuhan. Belajar. Dia mulai belajar serahkan sama Tuhan ya. Apa-apa dia, itu baru usia 60 tahun, Mami saya baru melakukan itu, saudara ya. Baru mengerti ya, setelah melihat hidup saya hancur-hancuran sampai dipulihkan, dia lihat dia baru tuh. Dia baru ngeh kalau imannya selama ini tidak beriman. Kalau selama ini dia tidak percaya. Ya. Ajaib, saudara ya. Wah, kalau doa nih, kalau jam 3 pagi habis ribut sama papi saya, jam 3 pagi bayangin teriak-teriak di kamar mandi. Di belakang rumah kami ada masjid, saudara. Dikira kuntilanak, saudara, coba bayangin. Di kamar mandi itu ya, belakangnya masjid itu rumahnya. Jadi orang-orang pada ke masjid pada takut. Itu ada suara apa? Itu heboh, itu ada suara apa itu? Dan Mami saya lagi dalam tanda kutip berbahasa roh. Katanya berbahasa.
Tapi itu ya saudara ya, dia baru ngerti. Ya, setelah usia 60-an, ketika saya belajar. Dan setelah usia 60 tentu jauh hidup bisa tenang, bisa lebih, ya setelah itu ya, setelah saya dipulihkan itu ya. Nah, 10 tahun terakhir itu mami saya itu ya, sampai kemarin meninggal 2014, meninggal 2021 emang ya, 2021. Itu baru tenang ya. Tenang hidupnya, mengharap sama Tuhan, ini berharap sama Tuhan ya. Iya. Saudara, apakah saudara selama ini percaya kepada Tuhan? Tuhan sanggup menolong. Ya, kalau tidak percaya dari sini, ya nyatanya Anda tidak percaya, saudara. Dari mana? Dari cara kamu meresponinya. Yang kelabak, tabrak sana, tabrak sini. Sebenarnya tidak percaya. Ketika orang Israel itu menerima hukum Tuhan, mereka percaya nggak, saudara? Ya, ngakunya percaya. Mereka ngelihat kok kilat itu menyambar-nyambar. Mereka melihat kilat itu menyambar-nyambar. Kalau dibilang tidak percaya, mereka ngelihat 10 hukum Taurat diberikan pada Musa. Baru kilat menyambar-nyambar 40 hari, belum lama, 40 hari. Mereka minta dibuatkan patung lembu emas. Lalu yang mereka percaya apa coba dari 10 hukum Taurat itu, saudara? Apa yang mereka percaya coba dari 10 hukum Taurat itu? Dan akhirnya mereka turun-temurun sangat keras dengan 10 hukum Taurat itu. Kalau kamu langgar tidak jam pakai batu, saudara. Apakah itu tanda dia percaya, saudara? Coba Anda, kalau ya ini kita sama-sama semua agama ya, semua agama. Coba itu yang suka nutupin gereja. Apakah dengan dia nutupin gereja, orang-orang Islam itu, dia itu percaya kepada Allah, saudara? Percaya kepada Tuhannya? Enggak, saudara. Dia nggak percaya, dia nggak pede. Makanya gerejamu ditutupin. Karena dia tidak percaya diri kalau dia ibadah bisa masuk surga. Makanya lagi puasa dia terganggu ketika ada orang makan. Karena dia tidak punya iman. Dia tidak percaya. Ketika Kain membunuh Habil, disebutkan dalam Ibrani 11, dikatakan, karena iman Habil mempersembahkan yang terbaik. Sedangkan Kain tidak beriman. Artinya kan begitu, karena iman, Habil mempersembahkan yang terbaik. Sedangkan Kain tidak. Berarti dia tidak beriman. Sama-sama melakukan persembahan, sama-sama beribadah. Mengapa yang Habil mantap, dia percaya bahwa apakah Tuhan pernah bersabda Kain ibadahmu tidak diterima? Enggak, saudara. Itu pengerasanya Kain, terusik. Bahkan Tuhan menegur, mengapa kamu marah? Ayo kuasai dirimu. Sebab dosa sudah siap menerkamu. Dia tidak percaya dengan hukum, dengan apa yang dia lakukan. Sama seperti orang Israel, sama dengan Anda dan saya. Pertanyaannya kan, apakah kita percaya dengan hukum-hukum Tuhan? Aku mencintai Torahmu, katanya Daud. Anda mencintai firman Tuhan, saya baca tiap hari. Lah iya, kamu percaya nggak dengan yang kamu baca itu? Masalahnya kamu nggak percaya loh. Kalau kamu percaya dengan yang kamu baca, selalu akan ada terobosan dalam hidupmu. Sungguh, saudara. Kalau kamu percaya dengan yang kamu baca, kalau kamu percaya dengan pemberitaan firman Tuhan, ada kuasa. Kalau Anda percaya semua agama ada kuasa, itu tidak percaya, saudara. Ketika Anda berkata bahwa semua orang khotbahnya baik, itu dari Islam, dari Kristen, Buddha, semua baik khotbahnya, itu Anda sebetulnya tidak percaya loh. Tidak percaya, Anda sedang bingung. Karena menganggap semua khotbahnya pasti baik, semuanya khotbahnya dari surga. Anda sedang bingung. Tapi ketika Anda belajar percaya bahwa hanya Yesus jalan keluar, satu-satunya jalan keluarmu, itu percaya itu seperti itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan keluar.
Tetapi kan Anda maunya kan yang lain juga. Oh, semua agama baik, semua percaya, semua ikhtiar. Pergi ke paranormal juga baik, pergi ke dukun, pergi ke sinse, segala macam. Itu bukan percaya loh saudara. Itu bukan percaya. Itu kamu sedang bingung. Banyak dari kita adalah orang bingung. Bukan karena percaya, tapi bingung. Lalu dipukul rata semuanya. Berarti yang lain jelek. Kalau yang satu baik, ya, yang satu itulah yang satu-satunya mendatangkan selamatmu. Yang lain bagaimana? Yang mendatangkan selamat. Baik nggak ya? Kita nggak usah bilang baik apa jelek, kita nggak mau tahu. Yang pasti yang terbaik adalah yang kita yakini. Kalau kamu tidak meyakini itu, bahwa Yesus Kristus hanya satu-satunya jalan keselamatan dan jalan keluar dalam hidupmu, maka kamu sebetulnya tidak percaya. Makanya akhirnya kamu tabrak sana, tabrak sini. Itu beneran loh saudara. Itu saya kasih definisi yang paling sederhana supaya kamu bercermin, kamu itu sebenarnya percaya apa enggak. Jalan keluarmu tabrak sana, tabrak sini. Ya bingung, cari sensi, cari dukun, cari paranormal. Itu berarti kamu tidak percaya. Hanya Yesus, saudara. Nggak ada cara lain. Hanya Yesus jalan keselamatanmu. Satu-satunya selamat. Baru tuh nanti kamu bisa percaya sungguh-sungguh. Setelah itu, dari respon-responnya itu, kamu terus Tuhan, tolong. Di dalam jangka waktu tertentu kamu akan lihat pertolongan Tuhan. Nah, masalahnya di dalam waktu penantian kamu bilang Tuhan tolong dan kamu mohon percaya, hati kamu tidak mengasihi. Di dalam penantianmu itu kamu tidak mencintai. Artinya, Paulus berkata, inti dari semua hukum Tuhan adalah mengasihi. Lalu kamu tidak mengasihi. Kamu sadis. Ya kan? Di dalam penantianmu itu kamu menyiksa orang lain, menyengsarakan orang lain. Itu juga artinya kamu tidak percaya. Kamu kan harus percaya dengan hukum-hukum Tuhan, mencintai hukum Tuhan. Tetapi di dalam prosesnya kamu tidak mencintai, artinya kamu juga tidak percaya. Karena di dalam iman yang benar selalu ada cinta dihasilkan di sana. Tetapi orang yang kelihatannya penuh cinta, belum tentu dia punya cinta loh, saudara. Seringkali itu hanya polesan, seringkali itu hanya ya cuman karena kebutuhan dia untuk merasa dia baik. Itu juga bukan iman loh, bukan percaya loh. Itu adalah tipuan dari si jahat. Sehingga kamu merasa bahwa kamu adalah orang percaya. Wah, saudara-saudara, kalau Anda mengerti kebenaran ini. Kalau Anda mengerti kebenaran yang saya sampaikan ini, maka ketika kamu bilang percaya ada terobosan dalam hidupmu. Ketika kamu responmu benar, maka kamu akan segera keluar dari masalah hidupmu. Ini udah bertahun-tahun, 4, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Lepas, lolos pasti tak jamin. Saya ngalamin sendiri, saya melihat. Ketika saya tahu saya salah, ketika saya tahu saya keliru, saya tidak beriman, ya saya tengok, wah saya salah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan responnya saya benerin ya. Tadinya saya tanya, mengapa Tuhan begini, aku ini orang baik, aku ini sudah begini, aku sudah begitu. Tapi saya salah. Saya tadi ya, saya tidak menanti-nantikan Tuhan dengan cinta, bahkan saya tidak menantikan Tuhan, tetapi saya mencoba dengan cara saya sendiri. Utang sana, utang sini, tabrak sana, tabrak sini. Ya kan? Akhirnya setelah saya mengerti Tuhan, saya salah Tuhan. Di-riset lagi Tuhan, tolong. Saya riset lagi semuanya. Waktu dalam proses riset ini, saya nangis darah. Tapi hanya sebentar. Nah, kenapa? Karena saya nangis darah kenapa kuat? Ya karena saya percaya. Saya selama ini salah, saya mau cari yang benar. Dan begitu saya tahu yang benar, ini pasti saya benar. Kalau sudah begini pasti jalan semua. Benar saudara, saya lakukan yang benar, saya imani, saya responi dengan benar, dengan penuh cinta terutama, karena itulah hukum Tuhan. Kebenaran itu ya, kehidupan
Kebenaran itu adalah dikayosune, saudara. Kebenaran ya. Kalau hidupmu tidak lebih benar, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Dikayosune itu 10 hukum Taurat itu dikayosune. Ya, 10 hukum itu. Dan inti dari hukum itu apa? Mengasihi. Dan akhirnya ujungnya apa? Bersedekah. Lalu sedekah itu memberi makan ya, bukan memberi uang. Beda ya, memberi makan. Bukan memberi uang. Kalau memberi uang seringkali Anda lebih dikendalikan oleh karena apa? Sok. Serius, saudara, hati-hati ya. Sedekah itu memberi makanan. Jadi ada proses lanjutannya. Bukan uang mentah kamu bagi-bagi sebar-sebar begitu. Ya, tapi memberi makan. Artinya kamu memberikan dengan penuh cinta. Nah, kemudian saya mulai melihat buah dari kebenaran di kayosune, sang cinta itu. Saya mulai melihat sedikit-sedikit, saya mulai, dan mantap saya, saudara. Saya ngomong itu ya, saya ngomong sama Anda itu sudah saya jalanin ya. Setiap yang saya ngomong sama Anda itu saya sudah jalanin, saya sudah lewatin, sudah teruji, saudara. Makanya saya berani menggaransi kamu 2 tahun di dalam komunitas ini, kamu udah ngalamin terobosan, ya kamu telepon saya, pasti ada yang salah caranya kamu tidak menurutin apa yang saya ajarkan di sini. Kalau kamu ikuti yang saya ajarkan sini 100% dengan sungguh hati, kamu pasti lolos 2 tahun. Tidak akan lebih dari 4 tahun. Tidak akan lebih. Ya, keluargamu pasti akan dimenangkan semua, perekonomian pasti dipulihkan. Bahkan sakitmu pun bisa disembuhkan. Sakitmu pun disembuhkan. Mengapa? Karena jiwamu disembuhkan, didamaikan dengan sang cinta itu. Bahkan sakitmu pun disembuhkan. Ya, ajaib ya. Makanya respon-responmu itu benar ya, harus yang benar. Hukum Torah yang kita miliki, ya, hukum itu adalah sang cinta. Sang cinta kamu lakukan, saudara. Nah ini ya, saudara ya, seringkali saya melihat ya, ada orang kelihatannya baik. Tadi saya nggak tahu kenapa, tadi di jalan tadi, sepanjang jalan itu ya, seharian itu ya, saya tuh terngiang-ngiang melihat atau bayang-bayang terus ya, ada orang kelihatannya baik, ya, membelain teman-temannya, dia apa namanya, sama tuh, bos kita nih salah nih, bos kita kurang begini, seakan-akan mengkritik bos, tapi bosnya nggak ada di situ. Begitu bosnya datang, dia langsung, iya bos, siap bos, iya bos, siap. Lalu, ya, dia tekan anak buahnya, ya, demi proyek-proyeknya dia. Di depan bosnya dia mantuk-mantuk luas setengah mati. Nah, seringkali kita begitu loh, saudara. Kita sama Tuhan itu kita jahat. Kita mukulin orang-orang yang lebih lemah dari kita. Ya kan? Dan kita mukulin orang yang lebih lemah dari kita, lalu sama orang yang lebih kuat dari kita ini ketakutan, mantuk-mantuk, saudara. Nah, itu yang Gilbert cium tangan itu ya. Dia berani ngeritik hamba-hamba Tuhan, saudara. Tapi dia sama JK, dia cium tangan. Nah, itu salah satunya, saudara. Hati-hati, saudara, dengan orang-orang seperti itu. Kita seringkali seperti itu. Sama orang yang lebih kuat, kita ketakutan. Tapi sama orang yang lebih lemah, kita nginjek. Ya kan? Sama seperti hamba yang diampuni, itu kan utangnya dilunasi kan. Ya, wah, dia manggut-manggut sama raja. Iya, terima kasih. Begitu dia keluar, ada orang utang yang jauh lebih sedikit, dicekek sama dia. Nah, seringkali kita itu di posisi itu loh, saudara. Ya, ketika kita sama orang Islam ketakutan ya, nggak sering rasi. Ini kan lagi musim lagi di depan gereja lagi kan, umat lagi. Tapi begitu sama orang kita sendiri, sesama orang Kristen, wah, Anda nginjek yang minta ampun sampai Anda rasanya Anda yang paling hebat di dunia. Siapa nih? Wah, mau disenggol, bacok, dihajar. Begitu ketemu orang Islam, kencing-kencing, saudara ya. Nah, itu yang seringkali saya
marahin ya di orang-orang Kristen di YouTube, TikTok itu ya. Kamu sama orang Islam tidak berani, beraninya kamu cuma sama orang Kristen. Nah, itu juga bukan orang percaya, itu adalah orang-orang jahat, loh saudara. Itu orang-orang jahat. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Tetapi jangan ada orang seperti itu. Waduh, repot nih. Jangan-jangan ada juga orang seperti itu lagi. Makanya itulah, kalau ada orang seperti itu, makanya Anda tidak menemukan jalan keluar dalam hidupmu, saudara. Karena inti dari yang kamu belajar dari firman Tuhan itu adalah apa? Mengasihi. Kalau kamu tidak mengasihi, kamu nggak dapat itu kesaktian itu, ilmunya itu ya nggak dapat. Harus itu intinya, kamu harus mengerti intinya dari semua ilmu-ilmunya itu, yaitu mengasihi. Kalau mengasihi itu bukan kamu sama orang Islam harus mengasihi kita, lalu kamu sesama Kristus ini kamu saling serbu lagi ya, kayak itu GPIB sama apa GPAK itu ya. Ngawur saudara, mereka sama orang Islam pada nggak berani terbirit-birit sesama Kristen saling serbu. Goblok, kenapa nggak nyerbu Masjid Istiqlal itu diserbu coba? Kenapa mereka nyerbu? Nah, itulah orang pecundang itu seperti itu. Ya, sesama Kristen ya. Dulu saya ingat sekali kalau kita di Betani kan sering dilaporin polisi. Setiap kali kita mau bikin acara di luar kan dilaporin polisi. Yang laporin gereja loh saudara. Nah itu loh saudara. Makanya jemaatnya semuanya ya pecundang semua, nggak dapat apa-apa. Karena pendetanya juga begitu. Beneran ya saudara ya. Oh itu saya ngomong kisah nyata, bukan. Nah dari situ saya baru mengerti mengapa jemaat tidak berkemenangan. Lalu pendetanya ya begitu, memberi contoh, menjadi pecundang. Dia tidak punya iman, dia tidak punya cinta. Lalu apa yang dia jalan di gereja? Ya retorika saja. Nah sekarang kamu di sini jangan berretorika. Kamu 2 tahun sudah mengalami terobosan, ada yang salah dalam hidupmu saudara. Kalau kamu 2 tahun malah tambah nyungsep, aduh mungkin ada perzinahan dalam hidup, ada ketidakkudusan. Dan mungkin responmu salah. Kamu dicari rendah hati, tapi sudah terbukti ya. Kadang-kadang saya sering bilang ya pengumumannya, saudara yang jadi pengurus, kalau terus konflik jangan terus ngilang. Dari situ kan kita nonton, semua orang nonton, begitu berkonflik kamu pasti hilang. Saya ini kehilangan orang-orang baik. Kenapa? Begitu udah jadi pengurus, berkonflik, ngilang, saudara. Nah, itu saya sedih, itu loh. Harusnya nggak usah ngilang. Ya berkonflik, enggak apa-apa. Kamu tetap di sini. Karena itu kan membentuk karaktermu. Responmu itu loh. Caramu merespon. Artinya harga dirimu masih belum lunas. Nah, kalau harga dirinya belum lunas dibayar, apakah Yesus akan memberikan pertolongan? Enggak bisa. Yesus mau, Tuhan kita mau, tangannya tidak kurang panjang, tapi harga dirimu kemahalan. Harga diri kemahalan. Ya, mau dijemput. Ini tolong dong jemput aku nih. Ini tolong nih hujan-hujan aku malam-malam sendirian. Dia kirimlah bajai, adanya bajai. Oh, enggak mau. Oh, dikirimlah ojek. Oh, enggak mau. Dikirimi Grab. Enggak mau. Maunya dia pakainya, kalau Grab pun pakainya limosin, saudara, jemputannya. Kadang repot ya, orang mau ditolong milih ya. Terus gengsi dia. Naik tumpakannya yang nggak baik. Nah itu harga dirinya kemahalan. Ya kan? Harga dirinya kemahalan. Nah kamu mau ditolongin, kamu bukannya asal, yang penting jalan dulu. Nah itu ya belajar ya. Aduh saudara, Anda kalau mengerti ya, aduh, dan Anda harus jujur, hati yang tulus, maka ada pertolongan dalam hidupmu. Yang saya ngomong ini ya, ini saya sampai cerita tentang mami saya, ini tak cerita yang benar-benar terjadi loh saudara. Ya hatimu harus tulus, dan itu tadi penuh cinta. Iman itu ya, iman yang benar itu akan selalu berbuat cinta loh saudara. Kalau imanmu nggak benar, tidak akan berbuat cinta. Artinya kamu tidak beriman, tetapi kamu sedang merasa beragama, merasa dekat dengan Tuhan, padahal kamu tidak dekat sama Tuhan. Ya asal kamu sudah bikin mantra, kamu merasa dekat sama Tuhan, padahal enggak loh. Hati-hati ya. Sekarang ayo, Tuhan tolong aku, Tuhan punya hati yang tulus.
Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Singkapkan ya. Jangan lama-lama padang gurunya. Maksimum 4 tahun saja. Ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.